Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril, NIM 2212100032. Saya akan menjelaskan tugas dalam pembelajaran ilmu pendidikan tentang tahap-tahap dalam pendidikan. Dan saya telah merangkumnya dalam animasi berikut ini. Cekidot. Tahap-tahap dalam pendidikan itu ada 3. Yang pertama, pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, pendidikan prenatal. Dan yang ketiga, pendidikan pasca natal. Pendidikan sepanjang hayat atau bisa disebut seumur hidup bermakna bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Pendidikan adalah hidup, pengalaman belajar dapat berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hayat. Ada beberapa aspek yang mendasari pendidikan sepanjang hayat, yaitu aspek ideologi, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek pedagogis, aspek ekonomis, aspek sosiologis, aspek teknologi, dan aspek politis. Aspek ideologi. Setiap manusia hidup mempunyai hak asasi yang sama dalam hal pengembangan diri, untuk mendapatkan pendidikan seumur hidup, untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan hidup. Aspek ekonomis. Pendidikan seumur hidup dalam tinjauan ekonomi memungkinkan seseorang untuk 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Memungkinkan hidup dalam lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Dan yang ketiga, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak secara tepat. Aspek sosiologi. Pendidikan seumur hidup yang dilakukan oleh orang tua merupakan solusi untuk memecahkan masalah pendidikan. Dengan orang tua bersekolah, maka anak-anak mereka juga bersekolah. Aspek filosofis. Pendidikan seumur hidup secara filosofi akan memberikan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sepanjang hayat menjadi mendalam dengan adanya sejumlah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mendasarinya. Persoalannya tinggal bagaimana menjabarkan dan mempraktikkannya. Aspek pedagogis. Pedagogis secara arti khusus adalah suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani paedos yang berarti anak laki-laki, dan agogos artinya mengantar dan membimbing. Aspek psikologis. Mengapa aspek psikologis menjadi salah satu landasan pendidikan? Pertama, agar para pendidik atau para calon pendidik memahami pemahaman yang baik tentang situasi pendidikan. Kedua, agar para pendidik dan para calon pendidik mampu menyiapkan dan melaksanakan pengajaran dan bimbingan terhadap siswa dengan lebih baik. Aspek teknologi. Teknologi pendidikan atau biasa disingkat EduTech atau EdTech adalah gabungan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan teori pendidikan dan praktik untuk memfasilitasi pembelajaran. Aspek politik. Pendidikan politik adalah pemberian pendidikan untuk mencapai aktualisasi diri dan individu dalam kedudukannya sebagai warga negara. Dua konsep utama dalam pendidikan politik adalah pendidikan dan politik. Pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Masa ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Fase pemilihan jodoh. Fase ini adalah fase persiapan bagi seseorang yang sudah dewasa untuk menghadapi hidup baru yang berkeluarga. Salah satu pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang yang sudah dewasa itu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat. Sebab masalah ini sangat mempengaruhi terhadap kebahagiaan rumah tangganya nanti. Fase pernikahan. Setelah calon dipilih, diadakan peminangan dan selanjutnya dilaksanakan pernikahan. Setelah pernikahan selesai, maka suami istri sudah mulai bergaul dengan melakukan persetubuhan. Fase kehamilan. Salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan.
Karena itu, seorang istri sangat mengharapkan ia dapat melahirkan seorang anak. Sebagai tanda seseorang istri akan memiliki seorang anak adalah melalui proses kehamilan selama kurang lebih 9 bulan. Pendidikan pasca natal, yaitu pendidikan yang dimulai sejak lahirnya anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai meninggal dunia, yang kita kenal dengan sebutan pendidikan seumur hidup. Pendidikan pasca natal terdiri dari fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, dan fase dewasa. Fase bayi. Fase bayi ialah fase kehidupan manusia terhitung dari saat kelahiran sampai kira-kira berumur 2 tahun. Selama rentang waktu itu, kehidupan bayi biasanya sangat tergantung pada bantuan dan pemeliharaan pihak lain, terutama si ibu. Ciri-ciri dan bentuk perkembangannya. Ciri-cirinya: 1. Berat badan bayi bertambah. 2. Peningkatan tinggi badan bayi. 3. Bayi tampak responsif saat mendengar suara. 4. Bayi mampu fokus melihat wajah orang di sekitarnya. Bentuk pendidikannya: pada masa bayi sudah mulai masuk ke dalam pendidikan yang langsung. Pada diri sang bayi sudah terdapat beberapa aspek kehidupan yang remarkable. Beberapa data aspek kehidupan sudah mampu dilacak, dimonitor melalui indera. Fase kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa selepas usia 2 tahun hingga anak berusia 6 tahun. Jadi batasnya sejak lepasnya panggilan bayi sampai dia masuk sekolah. Masa kanak-kanak sering disebut sebagai masa estetika, karena pada masa itu merupakan saat terciptanya perasaan keindahan. Ciri-ciri perkembangan dan bentuk pendidikannya. Ciri-cirinya yaitu selalu ingin bergerak, berusaha mengenal lingkungan sekeliling, perkembangan yang cepat dalam berbicara, dan senantiasa ingin memiliki sesuatu, egois, keras kepala, suka protes, menanyai sesuatu berulang kali. Bentuk pendidikannya yaitu dalam mendidik anak usia ini, orang tua harus mengambil jalan tengah, jangan terlalu lunak dan jangan terlalu ekstrim. Orang tua harus memahami potensi-potensi yang dimiliki oleh anak semasa itu. Dan memberikan materi pada anak ialah masalah keimanan, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, puasa, dan akhlak. Sebenarnya yang terpenting yaitu orientasi, penanaman nilai, dan pembentukan sikap keagamaan. Fase remaja. Masa ini berlangsung dari umur 12 sampai 21 tahun. Awal remaja ditandai dengan dimulainya keguncangan. Pada masa ini, remaja membutuhkan teman yang dapat memahaminya dan menolongnya. Teman yang dapat turut serta merasakan suka dukanya. Di sini mulai tumbuh dorongan untuk mencari pedoman hidup, memahami nilai-nilai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Untuk itulah, periode ini terjadi sangat baik untuk membantu remaja guna menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai terutama yang bersumber dari agama Islam. Ciri-ciri perkembangannya yaitu 1. Meningginya emosi. 2. Perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh lingkungan sosial. 3. Perubahan minat dan pola tingkah laku. Dan 4. Munculnya sikap ambivalen. Bentuk pendidikannya yaitu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak mereka yang sedang puber dengan melakukan pengamatan. 2. Menanamkan rasa percaya diri pada diri mereka dan siap mendengarkan pendapat-pendapat mereka. Menyarankan agar menjalani persahabatan dengan teman-teman yang baik. Dan terakhir, mengembangkan potensi mereka di semua bidang yang bermanfaat. Fase dewasa. Usia dewasa dimulai sejak berakhirnya kegoncangan-kegoncangan kejiwaan yang menimpa masa remaja. Dengan demikian, usia dewasa bisa dikatakan masa ketenangan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang tegas. Fase dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi 3 yaitu 1. Fase masa dewasa awal atau dini. 2. Fase dewasa madya.
Dan yang ketiga, fase dewasa akhir. Fase dewasa awal atau dini, yaitu masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketenangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai kreativitas dan penyesuaian diri pada hidup yang baru. Masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 40 tahun. 2. Fase dewasa madya. Fase ini dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Biasanya pada umur dewasa ini akan tampak tanda-tanda atau isyarat yang menunjukkan kemana kecenderungan yang sebenarnya, ke arah kebaikan atau kejahatan, menjadi manusia pembangunan atau perusak. Dan yang ketiga, fase dewasa akhir. Pada umumnya, ketika seseorang telah mencapai usia dewasa, dia sudah mempunyai banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan selainnya, mereka langsung berhadapan dengan masalah pekerjaan, masalah kemasyarakatan, dan perkawinan. Atas dasar itu, pendidikan yang diberikan pada mereka harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Pendidikan agama Islam bagi mereka masih dibutuhkan. Ciri-cirinya yaitu cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam keagamaan. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidup. Bentuk pendidikannya yaitu pendidikan pada masa pendidikan bagi orang dewasa dengan melalui majelis taklim, karena majelis ini dapat membina kedekatan dan ikatan hamba dengan penciptanya akan semakin erat, serta pada pengikut akan memperoleh ketenangan. Mengucapkan kalimat syahadat bagi orang yang syakar al-maut sebagai batas akhir bagi pendidikan orang dewasa, karena setelah berpisah roh dengan badan, manusia secara fisik sudah berubah menjadi mayat, sedangkan psikis atau rohaninya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan tugas saya tentang tahap-tahap dalam pendidikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Duduk kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.